Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. 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 Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi masyaallah, alladzi masyaallah, alladzi masyaallah. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Ar-Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah sehat zahir batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Materi yang kita bahas pada Kamis yang lalu, kita masih meneruskan di mana ketika hati seseorang itu gelap, ketika hati seseorang itu diumpamakan sebuah pohon kering dan tidak berbuah, sehingga kalau tidak berbuah, dampaknya ucapan kita, penglihatan kita, pendengaran kita, tangan, kaki, perut, dan pintu depan, pintu belakang sulit dioptimalkan untuk beribadah kepada Allah.
Nah, kalau sudah seperti itu, solusinya antara lain yang dikatakan di dalam kitab ini, fa'aksir minal azkar, perbanyaklah zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah banyak sekali. Sholat zikir, baca salawat zikir, talabul ilmi zikir, majelis taklim zikir, amal ma'ruf nahi mungkar zikir. Tetapi afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Utamanya zikir adalah la ilaha illallah. Di dalam kitab yang lain, kitab Kasyifatus Sajjah, syarah dari kitab Safinah, di sana diterangkan bahwa inna kalimata la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf. Misalnya jenengan itu kalimat la ilaha illallah itu ada 12 huruf. Wajibah, wajib bagi orang yang meyakini Allah, bagi orang yang mempercayai Allah, ada 12 kewajiban. Wajibah biya isnata asara faridatan, wajib. 12 kewajiban itu amma dhairah. Yang zahir itu ada 6. Wa ammal batinah, yang batin ada 6. Ini supaya diingat-ingat, sekaligus bukan hanya diingat tapi dipraktekkan dalam rangka hablum minallah, melakukan satu pendekatan kepada Allah, juga hablum minan nas, hubungan kita kepada sesama manusia, atau hubungan kita kepada lingkungan, tumbuh-tumbuhan, hayawan, dimanapun kita berada, kita mampu untuk mempraktekkan inti dari kalimat la ilaha illallah. Yang zahir itu ada 6. Yang pertama fat-toharah. Fat-toharah itu melakukan penyucian. Jadi sebelum sholat, sebelum zakat, sebelum puasa, sebelum ibadah haji, sebelum jihad, pertama ini harus dilakukan. Kalau kita tidak melakukan tahapan yang pertama langsung nomor 2, sholat, maka sholat ini boten saged dan tidak bisa optimal. Sholat ini tidak bisa mencapai hasil manfaat dari nilai-nilai sholat. Misalnya, sholatnya tidak bisa khusyuk, sholatnya tidak bisa hudur, sholatnya tidak nikmat, sholatnya tergesa-gesa, sholatnya hanya memenuhi satu kewajiban, bukan menjadi sebuah kebutuhan. Nah ini kalau langkah yang pertama itu belum kita optimalkan, melakukan satu penyucian zahir dan penyucian batin belum kita lakukan, langsung sholat, tentunya pelaksanaan ibadah sholat yang kita lakukan itu antara lain belum bisa mencapai fungsi daripada sholat yang sebenar-benarnya. Begitu juga zakat, begitu juga puasa, begitu juga haji, begitu juga jihad. Berangkatnya awalnya tidak terlepas dari fat-toharah. Makanya materi yang dulu, ya toh, materi hikam, 12
Dulu kita diingatkan di dalam materi hikam yang pertama itu diingatkan orang yang mengandalkan amal min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wuzulil zalam. Min alamatil i'timad alal amal, tanda-tanda orang yang mengandalkan amal. Padahal kita ini tidak bisa mendapatkan amal. Padahal kita ini tidak bisa beramal kalau tidak mendapatkan ma'unah dan hidayah dari Allah. Min alamatil i'timad alal amal, tanda-tanda orang yang mengandalkan amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal, berkurangnya semangat untuk mendapatkan rahmat Allah ketika melakukan dosa. Ya, apa amal itu? Ada amal syariat, ada amal toreko, ada amal hakikat. Ada yang namanya Islam, ada yang namanya iman, ada yang namanya ihsan. Inti daripada syariat atau inti daripada Islam pertama taubat, takwa, istiqomah. Inti daripada Islam, inti daripada syariat, tiga hal yang harus kita lalui. At-taubatu min jami'i dzunub, taubat dari segala dosa-dosa yang kita lakukan, baik dosa zahir maupun dosa batin. Kalau itu sudah kita lakukan. Nomor dua, takwa. Apa takwa itu? Tunduk dan patuh kepada Allah, zahir batin, dimanapun berada. Kemudian yang nomor tiga, istiqomah. Apa maksud istiqomah itu? Rutin. Ya, istiqomah itu ajak, konsisten. Itu inti daripada syariat, inti daripada Islam. Ada tiga hal tadi. Kemudian inti daripada torekot apa? Inti daripada iman apa? Siddiq, kemudian ikhlas, kemudian yang nomor tiga tumakninah. Itu inti daripada iman atau inti daripada torekot. Kemudian inti daripada hakikat apa? Inti daripada ihsan apa? Inti dari ihsan apa? Inti daripada ihsan yaitu muraqabah, musyahadah, kemudian ma'rifat. Nah, itu tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan untuk usul, untuk menuju kepada Allah. Kita harus paham itu tadi. Makanya di dalam kitab tadi diterangkan bahwa minimal kita memahami kalimat la ilaha illallah. Bukan hanya sekedar paham, bukan hanya sekedar mengerti, dipraktekkan. Jadi tujuannya kita ngaji itu belajar, memahami, merenungkan, dan dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, ya tidak mendapatkan barokah daripada ilmu. Kita tahu bahwa sholat malam itu pahalanya, barokahnya banyak. Tapi kita tidak melakukan, ya tidak mendapatkan keberkahan sholatul lail. Kita tahu bahwa membaca sholawat, zikir, barokahnya banyak. Tapi kita kadang-kadang tidak mudawamah, kadang-kadang tidak rutin, juga tidak mendapatkan hasil yang optimal. Kita tahu bahwa puasa Senin Kemis barokahnya banyak, tetapi tidak kita amalkan, tentunya kita mendapatkan manfaat barokah daripada puasa Senin Kemis. Kita tahu bahwa amal ma'ruf nahi mungkar itu adalah kewajiban sebagai umat Islam
di mana saja berada, tapi kita tidak mengamalkan, maka kita tidak mendapatkan barokah yang itu tadi. Makanya minimal kita ngerti apa sih la ilaha illallah itu. Setelah ngerti, kemudian kita berusaha. Berusaha apa? Berusaha mempraktekkan isi dari tadi. Ya, misalnya dengan sholat maghrib 3 rakaat. Bacaannya sudah ngerti. Pada waktu takbiratul ihram, pada waktu berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tahiyat awal, tahiyat akhir ngerti. Tapi tidak diamalkan, ya tidak bisa. Ya, jadi syariat itu aturan. Kita memahami sholat maghrib tadi, kita sholat semaghrib itu adalah namanya tarekat. Tujuannya ada hakikat menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya apa kita ini? Minallah ilallah wa minallah ilallah ma'allah atau billah lillah. Kita ini dari Allah, minallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah. Tujuannya apa? Menuju Allah. Kita dari Allah. Kita hidup di dunia ini diciptakan Allah. Kita sudah di planning, kita sudah di program. Allah yang menakdirkan. Mulai dari zaman azali kita dijanji oleh Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini sebagai Tuhanmu? Roh kita menjawab, qalu bala syahid. Iya ya Allah, saya yakin, saya mempercayai, saya tunduk dan patuh kepada Allah. Itu perjanjian kita kepada Allah. Makanya ya, minimal kita ngaji, kita pahami, kita renungkan, kita praktekkan istiqomah, sehingga kita mendapatkan barokah daripada ilmu yang kita dapatkan. Contohnya tadi kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah ada 12 huruf. Sitatun dhahiratun wa sitatun batinatun, yang 6 dhahir dan yang 6 batin. Itu apa? Kudu ngerti. Sing dhahir itu apa? Yang pertama fat-toharah, melakukan penyucian. Dalam istilah yang lain disebut at-taubatu min jami'idz dzunub, tobat. Langkah pertama tobat, kalau nggak tobat tidak bisa. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, haji, jihad, amalan apapun yang kita lakukan diawali dengan at-taubatu min jami'idz dzunub. Jadi kita ingat kalimat tauhid yang zahir yang pertama adalah melakukan penyucian. Melakukan at-taubatu min jami'idz dzunub zahiran wa batinan. Zahir kita ini berusaha tobat, batin kita itu juga berusaha tobat. Kalau zahire kita cicil, ya toh, iki tobat zahir. Tobat zahir itu lesane, ojo gampang riba, ojo gampang al-kadzib, ojo gampang an-namimah, ojo gampang al-yaminul ghamus. Dilatih. Berikutnya mata. Kita berusaha tobat mata, menjaga kemaksiatan mata. Nomor berikutnya menjaga kemaksiatan telinga, menjaga kemaksiatan tangan, kaki, pintu depan, pintu belakang. Itu zahir. Kemudian diteruskan dengan yang batin. Apa tobat batin itu? Menghindari ujub, takabur, dengki, iri hati, hasud, riya, macam-macam. Begitu juga di dalam kitab Kifayatul Adkhiyah wa Minhajul Asfiya Thariqul Auliya diterangkan seperti itu. Begitu juga di dalam kitab ini,
Kitab ini adalah kitab Tajul Arus yang dikarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Juga begitu. Begitu juga di dalam kitab Hikam. Tadi kita berbicara tentang amal. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah, kita berbicara yang pertama tentang at-taubatu min jami'il dzunub. Al-Qur'annya innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang tobat dan cinta kepada orang yang melakukan penyucian baik zahir maupun batin. Monggo untuk lebih jelasnya kita teruskan dengan musyawarah. Napa sing saya sampaikan ini mungkin ada hal yang belum jelas, ada yang belum dimengerti, monggo ditanyakan. Pakai Mas dulu, silakan. Monggo. Ya, dohir batin. Ya. Ya. Ya, jam 4 kurang ya. Ya. Oke Mas. Jadi apa yang disampaikan Pak Mas itu adalah praktek daripada torekot, syariat, torekot dan hakikat. Meningkatkan Islam, meningkatkan iman, dan meningkatkan ihsan. Ya, terus menerus kita lakukan dan tidak terlepas dari ujian. Pasti nafsu ini, tugasnya nafsu adalah jangan sampai orang ini mau lakukan kebaikan. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu amarah memotivasi, mendorong untuk kepada seseorang itu berperilaku tidak baik. Illa ma rahima rabbi, kecuali mendapat rahmat dari Allah. Makanya ada yang namanya nafsu amarah, ada yang namanya nafsu lawamah, ada yang namanya nafsu apa? Nafsu mulhimah, ada yang namanya nafsu apa? Ada yang namanya nafsu radhiyah, mardhiyah, kemudian terus kasaf, kemudian makrifat kepada Allah. Itu tidak terlepas diri kita ini dengan halangan-halangan nafsu yang ada kaitannya dengan syahwat, yang ada kaitannya dengan kekerasan, yang ada kaitannya dengan kebencian. Amarah untuk menanggulangi kita perang. Untuk menanggulanginya kita harus jihad. Jihadul akbar, jihadul nafs, ma jihadul akbar ya Rasulullah.
Apa yang disebut dengan jihad besar itu, wahai Nabi? Nabi menjawab, jihadul akbar, jihadul nafsi, melawan hawa nafsune dewe. Gak dituruti. Ya, gak dituruti. Kita harus mengingat bahwa ketika kita mengikuti nafsu amarah, ancaman-ancaman Allah kepada orang yang melakukan ini. Ancaman-ancaman Allah bagi orang melakukan dosa, ancaman-ancaman Allah bagi orang melakukan ini. Jadi harus ditolak dan harus dikendalikan. Makanya dikatakan jihad, berjuang. Dan yang nomor 2, diperangi dengan cinta kepada Allah. Kenapa kok cinta kepada Allah? Kita diberi apa saja. Dikasih hidup, dikasih bisa melihat, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bergerak. Sampai datang ke sini, pasti dapat maunah dari Allah. Sampai duduk, dapat maunah dari Allah. Berdiri, dapat maunah dari Allah. Melihat, dapat maunah, sholat, dapat. Apapun yang kita lakukan, di situ ada, di balik apa yang kita lakukan itu, ada kudrat dan iradatnya Allah. Misalnya nanti kita berdiri, kalau tidak diberi oleh Allah kekuatan, gak bisa berdiri. Kita bernafas, kalau tidak diberi kekuatan Allah, tidak bisa bernafas. Sehingga kita bersyukur. Syukurnya apa? Sehatnya untuk memperbanyak ibadah. Oke, monggo Pak Amirin, silakan. Pertanyaan, monggo. Ya. Ya, terus? Ya, tadi sudah saya informasikan. Langkah awal adalah peningkatan syariat, peningkatan torekot, dan peningkatan hakikat. Istilah yang lain, peningkatan Islam, peningkatan iman, dan peningkatan ihsan. Nah, peningkatan syariat atau peningkatan Islam, 3 inti: taubat, takwa, istiqomah. Memang kita maju ke situ itu pasti dihalangi nafsu. Itulah yang namanya berjuang itu. Makanya pada waktu Allah menciptakan Adam, diprotes atau malaikat mengatakan apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, aku akan dadekno khalifah berupa Adam. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, kenapa? Ya Allah, engkau menjadikan Adam sebagai khalifah yang akan membuat satu kerusakan, yang akan membuat satu pertumpahan darah, yang akan membuatkan satu macam-macam. Malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat, padahal kami malaikat selalu bertasbih menyucikan engkau dan manuskot jikulang. Itu malaikat. Apa tidak saya aja yang dijadikan khalifah oleh Allah? Jawabannya Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih ngerti daripada kamu. Jadi malaikat kan diciptakan dari apa? Dari apa? Dari nur. Manusia diciptakan dari apa? Tanah. Ada unsur tanah, ada unsur api, ada unsur air. Kalau malaikat disuruh ngatur dunia gak iso. Nah,
Nggak bisa. Maka ini a'lamu ma la ta'lam. Nah, malaikat mengatakan seperti itu. Ya, makanya Allah memberikan satu ilmu, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha qul in kuntum shadiqin. Langkah pertama, Nabi Adam diajari tentang asma. Apa asma itu? Nama-nama apa yang ada di dunia. Nah, kembali kepada ya tadi, memang kita sebagai manusia itu diuji oleh Allah, wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia dimasuki dua hal, nafsu dan nilai-nilai takwa. Dua hal inilah yang selalu berkomunikasi, apa saya, apa nafsunya, apa nilai-nilai takwanya. Tetapi ketika manusia itu dengan ridho dan rahmat Allah, manusia bisa mencapai makom kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Ada apa toh pertanyaan? Nggak ada. Nggih, monggo. Ya. 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 Jadi tadi dikatakan minallah, kita ini dari Allah, dikasih apapun fisik dan rohani dari Allah. Kemudian ilallah, menuju kepada Allah. Setelah menuju kepada Allah, billahi atau ma'allah, bersama Allah. Setelah bersama Allah, lillah, untuk Allah. Jadi kita mengandalkan Allah, bukan mengandalkan amal. Kenapa kok mengandalkan Allah? Karena kita semua bisa sholat karena Allah. Kita berdiri karena Allah. Kita bisa duduk karena Allah. Kita bisa mendengar karena Allah. Makanya materi yang dulu kita berbicara tentang mutu qabla an tamut. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Ada pertanyaan, kawan? Pergi. Monggo. Nggih. Oke, ya. Hakikatnya manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Disuruh beribadah. Tetapi ibadah itu ada yang makhluk, ada yang khusus. Ditentukan Allah sholat, ditentukan Allah. Ada yang tidak khusus, maca selawat, maca Quran, amal ma'ruf nahi mungkar, kita majelis taklim, kita tidur, kita minum, kita makan, kita menolong orang, kita ngajari orang, itu semua namanya ibadah. Gerak-gerik manusia zahir batin kalau niatnya karena Allah disebut ibadah. Sampai tidur dikatakan ibadah. Kenapa tidur dikatakan ibadah? Karena pada waktu tidur jenengan niat saya tidur
nanti supaya bisa bangun malam. Saya makan dikatakan ibadah. Kenapa bisa makan? Saya makan supaya kuat nanti untuk ibadah. Tapi ketika tidur, ketika makan, ketika minum, tak punya niat, tidak dinamakan ibadah. Jadi hakikatnya Allah menciptakan dunia seisinya, termasuk manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, apapun yang diciptakan Allah, semuanya ibadah kepada Allah. Langit ibadah, tumbuh-tumbuhan ibadah, batu ibadah, semuanya yang namanya makhluk ibadah kepada Allah. Itu hakikatnya Allah menciptakan manusia. Maka mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.